Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita lanjut dengan surat Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها.
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Yap. Ibu-ibu, di dalam ayat surat Zalzalah ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana makhraj dari huruf-huruf yang ada itu kita ucapkan dengan baik dan benar. Seperti huruf zai yang ada itu harus demikian jelas dan tegas gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi tegas gitu zainya. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha athqalaha fa-nya di ujung lidah. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, insan nun sukun ketemu dengan sin ikhfa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kha-nya itu juga harus ditegaskan. Akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Auha, ha dari kerongkongan. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ashtatal langsung masuk lam. Tanwin ketemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, dengungnya. Faman ya'mal nun sukun ketemu dengan ya. Idgham bi gunnah. Mithqala. Fa-nya itu tipis. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tanwin ketemu dengan kha, izhar.
tanpa dengung sama sekali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, seperti itu. Perhatikanlah ya agar dibaca dengan baik dan benar. Sekali lagi kita ulang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة شرا يره. Yap. Berikut kita dengarkan bacaan beberapa orang ibu. Dipersilakan siapa yang akan mulai baca. Enggak? Ya. Ulang kembali pada dunia tertahan, enggak boleh.
Shinnya coba lebih ditegaskan, Bu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ulang kembali sekali lagi, perbaikan. Oke, jalan. Tekanan tasydidnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, dzarratin, tekankan itu. Pada ujungnya sedikit lagi kurang dengung. Fa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, syarran yara. Coba. Masih kurang tekanannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, syarran yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Oke. Berikut, silakan. Yap, berikut, monggo.
Monggo. Masih harus diperbaiki zainya, Bu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke. Fa-nya kurang tipis. Athqalaha. Tipiskan di ujung lidah. Ulang sekali lagi, lebih bagus, coba ulang. Oke. Ulang sekali lagi, Bu, pada ashtatal itu kurang bagus. Ulang sekali lagi. Coba dengarkan saya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ashtatan liyurau a'malahum. Terus Oke. Satu lagi, silakan. Dipersilakan. Monggo. Siapa yang ngambil? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, kita artikan dan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi itu dengan segoncang-goncangnya.
wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan semua beban beratnya. Wa qala al-insan, dan berkatalah manusia, malaha, ada apa dengan dia? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu dia, bumi, menceritakan semua beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu yang mewahyukan kepadanya, atau bahwasanya Tuhanmu yang telah memerintahkan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu muncullah, tampillah manusia bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka semua amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan seberat zarrah dalam bentuk kebaikan, pasti dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan seberat zarrah dalam bentuk kejahatan, juga dia pasti melihatnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, pertama sekali kita lihat beberapa gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surat Zalzalah ini. Yang pertama, hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad, mengatakan, katanya, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia mengatakan, aqri'ni ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bacakan kepadaku beberapa surat dari Al-Quran. Qala lahu, kata Nabi SAW kepada orang itu, iqra' thalathan min zawati alif lam ra, kamu baca 3 surat dari surat yang berawalan dengan alif lam ra. Surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf. Faqala lahu rajul, kata lelaki itu kepada Rasul, kabira sinni wastadda qalbi, ya Rasulullah, usia saya sudah demikian sangat tua, dan hati saya juga ya tertutup. Wa ghaluza lisani, berat bagi lidah saya untuk membaca surat-surat itu. Kemudian kata Nabi, faqra min dzati hamim, kamu baca surat yang berawalan dengan hamim, surat Al-Mu'min atau Ghafir, surat Fussilat, dan surat Asy-Syura. Juga ada surat Zukhruf dan surat Dukhan. Kata laki-laki itu juga seperti tadi, gak bisa ya Rasulullah, berat sekali lidah saya untuk ya membaca surat itu. Kemudian kata Nabi, iqra' thalathan minal musabbihat, kamu baca 3 surat yang berawalan dengan sabbaha atau yusabbihu. Dia masih mengatakan, ya berat bagi saya ya Rasulullah. Kemudian kata laki-laki itu, walakin aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah,
Tapi ya Rasulullah, tolong dibacakan satu surat yang demikian mencakup. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Zalzalah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, sampai selesai. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat itu, kemudian dia, lelaki itu, mengatakan kepada Rasul, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Demi yang mengutus engkau membawa kebenaran ya Rasulullah, saya tidak akan tambahkan padanya selamanya. Cukup surat itu. Tsumma adbara rajul. Kemudian laki-laki itu beralih meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Komentar Nabi terhadap lelaki itu, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Beruntung orang itu, beruntung orang itu. Ya, Nabi mengungkapkan dengan kata-kata ruwaijil, lelaki kecil. Mungkin tubuhnya kecil, ya, maka Nabi mengatakan aflahar ruwaijil. Sigat tasghir dari kata-kata rajulun. Rajulun, lelaki dewasa, besar biasanya, tapi Nabi mengatakan aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Kemudian kata Nabi, alayya bihi, tanggung jawab saya terhadap orang itu. Para jamaah yang saya muliakan, di suatu hari berikutnya, ya, laki-laki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi mengatakan, umirtu biyaumil adha ja'alahu Allahu 'idan li hadhil ummah. Saya diperintahkan di hari Idul Adha, semoga Allah menjadikan Idul Adha itu sebagai hari raya bagi umat ini. Kata lelaki itu kepada Rasul, karena Rasul dengan kata-kata itu ingin semua kaum muslimin yang mampu menyembelih binatang. Kata laki-laki itu, ara'aita in lam ajid illa manihatan unsa fa udhi biha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut Rasul kalau saya yang enggak punya binatang yang akan saya sembelih, kecuali ada seekor onta, yang onta itu punya susu dan sedang menyusui anaknya. Saya sembelihkah onta itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la, enggak, kata Nabi. Walakinnaka ta'khudhu min sya'rik wa tuqallimu azfarak wa taqussu syaribak wa tahliku 'anatak. Akan tetapi kata Nabi, kamu cukur saja rambut kamu, kamu potong kuku kamu, kamu tipiskan kumis kamu, dan kamu cukur bulu kemaluan kamu. Fadzaka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Itu adalah kesempurnaan sembelihan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ada riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Nah, Ibu, Bapak yang saya muliakan, Nabi ketika dimintakan oleh seseorang itu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, Nabi mengatakan baca surat ini, ternyata dia merasa keberatan karena terlampau panjang, terlampau yang gak mungkin bagi dia yang sudah tua. Kemudian Nabi SAW ketika dia mengatakan, bacakan kepada saya Rasulullah satu surat saja, surat yang mencakup, suratun jami'ah. Dan oleh Nabi SAW dibacakan surat Zalzalah ini. Surat Zalzalah disebut sebagai suratun jami'ah, surat yang demikian mencakup. Sampai kemudian di suatu saat dia datang lagi kepada Nabi SAW. Nabi menyuruh untuk menyembelih pada waktu Idul Adha, tapi dia bilang, saya enggak punya Rasulullah.
Kecuali ada seekor onta betina yang sedang menyusui anak-anaknya. Saya sembelihkah itu? Kata Nabi, enggak kata Nabi. Nah, cukup kamu kalau memang enggak bisa, ya kamu cukur rambut kamu, potong ya kuku kamu tipiskan ya kumis kamu, dan cukur bulu kemaluan kamu. Itu cukup kata Nabi SAW. Bagi orang yang tidak mampu. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini satu. Kemudian hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu rubu'ul Qur'an. Surat Zalzalah kata Nabi setara dengan seperempat Al-Quran. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, jadi Zalzalah ini dikatakan oleh Nabi sebagai rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Seperti itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Juga hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang dari sahabatnya, kata Nabi kepada sahabat itu, hal tazawwadta ya fulan, sudah nikah kamu, sudah kawinah kamu? Kata sahabat itu, la wallahi ya Rasulullah, wala indi ma atazawwaj. Enggak ya Rasulullah, demi Allah saya belum nikah, belum kawin. Enggak ada yang saya miliki untuk saya bisa menikah. Kata Nabi, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu punya menguasai surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas? Kata lelaki itu, bala. Iya, tentu saja. Kata Nabi, thuluthul Quran. Itu qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Kemudian kata Nabi, alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah kamu punya surat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr? Kata laki-laki itu, bala. Kata Nabi, rubu'ul Quran. Itu seperempat Al-Quran. Kemudian kata Nabi lagi, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu punya surat Qul ya ayyuhal kafirun? Kata laki-laki itu, tentu ya Rasul punya. Kata Nabi, rubu'ul Quran. Itu seperempat Al-Quran. Kemudian kata Nabi lagi, alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Kamu punya kan, menguasai kan surat ya Zalzalah? Kata laki-laki itu, bala. Kemudian Nabi mengatakan, rubu'ul Quran. Itu seperempat Al-Quran. Tazawwaj. Nikah kamu kata Nabi, kawin kamu. Ya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila seseorang menguasai ayat-ayat Al-Quran dari surat-surat yang ada, itu bisa dipergunakan sebagai mahar. Karena mahar itu bukan hanya di dalam bentuk materi, bisa saja di dalam bentuk yang tidak ada materinya. Hadis-hadis Nabi menjelaskan seperti demikian. Ya. Jadi bisa mahar dari seorang wanita yang akan dinikahi itu dalam bentuk Al-Quran. Karena Nabi pernah ada seorang, ini cerita, yang orang itu ketika Nabi tidak tertarik kepada seorang wanita, yang wanita itu menawarkan dirinya kepada Nabi, kata orang itu, ya Rasulullah, kalau Rasul enggak berminat terhadap perempuan itu, nikahkan saja dengan saya. Kamu punya apa? Kata Nabi. Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya. Kemudian sampai Nabi mengatakan, cari kendati pun satu bentuk cincin besi. Enggak punya ya Rasulullah. Kemudian sampai Nabi mengatakan, kamu punya surat-surat Al-Quran, menguasaikah ayat-ayat Al-Quran? Punya Rasulullah, surat ini, surat ini, surat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki itu, angkah
ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan kamu kepada perempuan itu dengan apa yang kau miliki dari ayat Al-Quran. Artinya Al-Quran bisa dijadikan mahar di dalam menikahi seorang wanita dengan mengajarkan ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran itu kepada wanita yang dinikahi. Dari dia nggak bisa baca sampai dia bisa baca, fasih, bagus, ya itu bisa dijadikan mahar. Yang kesimpulannya, mahar tidak mesti dalam bentuk berwujud materi, bisa mahar ya tidak dalam bentuk materi seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada seseorang yang akan dinikahi. Seperti itu. Ini beberapa gambaran hadis Nabi SAW yang kita lihat tadi, yang kita simpulkan bahwasanya Nabi mengatakan surat Zalzalah itu adalah seperempat Al-Quran. Ya, kita lihat, ibu dan bapak yang saya muliakan. Kata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila telah digoncang bumi itu dengan segoncang-goncangnya. Betul-betul digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan bumi apabila digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segoncang-goncangnya? Ibu dan bapak yang saya muliakan, zilzalaha di dalam ungkapan ya bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlak. Apabila bumi itu digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Kalau digoncang segoncang-goncangnya, tentu entah berapa skala Richter. Ya, sedang gempa yang terjadi di dalam batas skala Richter yang kita ketahui di dalam kehidupan kita di dunia ini, sudah hancur yang namanya bangunan-bangunan, rumah-rumah. Dan ini gak ada ukurannya. Apabila telah digoncang bumi itu dengan segoncang-goncangnya, ketika terjadinya hari kiamat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya betapa keadaan orang-orang ketika terjadinya hari kiamat dengan digoncangnya bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala segoncang-goncangnya. Betapa kagetnya, kalutnya, takutnya. Ya memang seperti itulah ketika terjadinya hari kiamat. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ketika terjadi hari kiamat, sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Semua manusia sudah brengsek, sudah gak karu-karuan. Makanya ketika bumi sudah tidak ada lagi orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa bumi? Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itulah ya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi menjelaskan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Tidak terjadi hari kiamat itu sehingga ketika itu tidak akan diucapkan lagi, tidak akan dikatakan lagi Allah Allah. Artinya orang ketika itu sudah tidak kenal dengan Allah. Dan orang yang ada itu adalah orang-orang, semuanya adalah orang kafir, orang maksiat. Terjadilah hari kiamat ketika itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, gambaran dari suasana dahsyatnya hari kiamat itu kita jumpai di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di awal surat Al-Hajj. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu
suatu yang demikian sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari kau melihat ketika terjadinya hari kiamat itu, setiap wanita yang sedang menyusui bayinya lupa dengan bayi yang sedang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil tiba-tiba mengeluarkan bayi yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara. Kau lihat orang-orang pada mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi siksa Allah itu yang demikian sangat berat. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa gambaran tentang hari kiamat ketika terjadinya hari kiamat itu. Ibu-ibu, seperti itulah yang dikatakan oleh Allah. Iya. Kemudian kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban beratnya. Semua isi perut bumi itu dimuntahkannya. Semburat. Mulai dari manusia-manusia yang sudah mati, yang tinggal kerangka umpamanya, ya semburat keluar. Apa saja yang ada di bumi itu disemburatkan, dimuntahkan, dikeluarkan oleh bumi sehingga kosong. Dan itu dikatakan oleh Allah di dalam ayat wa idzal ardu muddat. Perhatikan ketika bumi itu diratakan oleh Allah, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dia membuangkan apa yang ada padanya dan menjadi kosong. Demikian banyak yang ada di dalam perut bumi, disemburatkannya keluar semuanya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, orang-orang yang ada ketika itu demikian kaget, ketakutan, itu yang kata Allah, wa qalal insan, kata manusia, kata orang-orang, malah ada apa dengan dia? Bumi yang selama ini tenang, ya kok bisa goncang segoncang-goncangnya, dan kemudian semua isi perut bumi itu disemburatkan oleh bumi. Maka manusia terkagetkan dengan suasana seperti itu dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala membuat bumi seperti itu, sehingga ibu dan bapak yang saya muliakan, bumi yang ada dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah dengan bumi yang lain, bumi baru, bumi yang di situ ya terbentang padang yang kita kenal dengan padang mahsyar. Ya, jadi bumi yang ditempati oleh manusia selama di dunia ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu ditukarlah oleh Allah bumi yang ada dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Ya. Dan orang-orang muncul berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa untuk menjalani proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita nanti akan mengalami suasana seperti itu. Kendatipun kita sudah mati, ya seperti tadi, yang ada di dalam perut bumi itu disemburatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia-manusia yang pernah hidup di dunia dahulu untuk menjalani proses pengadilan Allah di hari kiamat. Bumi kita yang ada di dunia sekarang ini
demikian berbeda dengan bumi yang ada di akhirat nanti. Kalau bumi kita di dunia ini, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ada yang bisa kita tandai dari bumi yang ada ini. Karena di bumi kita sekarang ini ada lembah, ada gunung, ada sungai, ada danau, ada laut. Tapi bumi yang nanti di akhirat itu rata serata-ratanya. Dan tidak ada tanda yang bisa ditandai. Sehingga manusia seliweran di situ menuju ke arah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sebanyak itu manusia yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang kita sebutkan, dari manusia pertama Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terlupakan. Semua yang pernah diberi kesempatan hidup waktu di dunia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk menjalani proses pengadilan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan semua beritanya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bumi sebagai makhluk Allah akan menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang waktu hidup di atas muka bumi. Jadi bumi ini akan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh manusia waktu hidup di dunia. Yang kita manusia ketika hidup di dunia, kita hidup di atas permukaan bumi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, kata sahabat Abu Hurairah, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari membaca ayat ini, surat Zalzalah, sampai kepada potongan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, kata Allah, bumi akan menceritakan semua beritanya, semua peristiwanya. Kata Nabi kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha? Sahabat, kalian tahu apa yang dimaksud dengan beritanya? Berita bumi itu, yang kata Allah, bumi akan cerita dengan semua beritanya, dengan semua peristiwanya. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kami enggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima umila ala zahriha, antaqul amila kadza wa kadza yaum kadza wa kadza, fahadhi akhbaruha. Kata Nabi, berita bumi itu adalah dia memberikan kesaksian kepada Allah atas setiap hamba, laki dan perempuan, dengan apa yang pernah dilakukan oleh manusia, dalam kurung hamba, laki, perempuan, di atas permukaan bumi. Bumi akan mengatakan, ya Allah, dia melakukan ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di hari ini, di hari ini, di hari ini. Jadi bumi akan cerita tentang kita. Apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Itu kata Nabi, bumi akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini ya Allah, dia melakukan hal ini, pada hari ini, hari ini, hari ini. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, tahaffazu minal ard fa innaha ummukum. Hati-hati kalian terhadap bumi. Bumi itu adalah ibu kalian.
Wa innahu laisa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Tidak ada seseorang yang berbuat di atas permukaan bumi, apakah yang dilakukannya itu yang baik atau yang tidak baik, kecuali bumi akan cerita kepada Allah, akan memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, seperti itu kata Allah tentang bumi. Dia akan memberikan kesaksian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi. Kalau yang dilakukan oleh manusia itu perbuatan-perbuatan baik, yang diceritakan betapa seseorang itu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Kalau sekiranya seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, diceritakan oleh bumi kepada Allah. Dia melakukan ini. Ya Allah, waktu itu. Bumi memberikan kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Makanya Nabi mengatakan, hati-hati kalian terhadap bumi. Bumi itu ibu kalian. Tidak ada seseorang yang berbuat di atas permukaan bumi, apakah yang baik atau yang tidak baik, kecuali bumi akan menceritakan semua itu kepada Allah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bumi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam gambaran ayat, demikian juga di dalam gambaran hadis Nabi, ketika ada seorang mukmin yang beriman meninggal dunia, bumi menangis, langit nangis, karena tidak ada lagi orang yang bersujud di atas permukaannya. Langit juga nangis, karena tidak ada lagi amal yang naik melalui pintu langit. Tapi kalau yang meninggal itu bukan orang beriman, bukan orang yang saleh, bumi tidak akan pernah menangisinya. Langit juga demikian. Karena bumi dan langit itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bumi. Bi anna rabbaka auhalaha. Tuhanmu yang memerintahkan kepada bumi itu untuk bergoncang. Bergoncang segoncang-goncangnya, sehingga terjadi hari kiamat, hancur-hancurannya alam semesta jagat raya ini. Bumi akan patuh saja dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang diciptakan oleh Allah ini, makhluk Allah, patuh. Nggak ada bandelnya, nggak ada bantahnya. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di dalam kehidupan kita hendaknya menjadi pelajaran bagi kita betapa itu adalah gambaran kekuasaan dan kebesaran Allah. Matahari yang di siang hari seharusnya terang bersinar, bisa digelapkan oleh Allah. Gerhana matahari total. Bulan yang seharusnya purnama terang bisa ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana total. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi Allah terdahulu. Pada masa Nabi Nuh, bumi dari bawah muncul air yang memancar. Dari langit turun hujan selebat-lebatnya. Tenggelam semua yang ada. Dan ketika Allah menyelamatkan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh ketika itu, Allah katakan kepada bumi, bumi telan semua air yang ada itu, serap, kering. Langit stop dari hujan, berhenti. Pada masa Nabi Musa, laut dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi Ibrahim, api yang seharusnya membakar tidak membakar Nabi Ibrahim.
Lah itu kan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, betapa yang ada ini adalah makhluk Allah dan akan patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terjadinya kiamat, goncangnya bumi itu dan kemudian hancur karena Allah yang memerintahkan. Dan itu suatu yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala nuntut kita untuk yakin akan adanya hari kiamat. Kemudian kata Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari kiamat itu muncullah manusia dalam bentuk bermacam-macam. Ya, sesuai dengan gambaran hidup di dunia manusia itu. Ya. Dan dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang beriman bersama-sama dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir, antara orang taat dengan bermacam-macam ketaatan, ya, bersama dengan orang-orang yang taat. Demikian juga orang-orang yang maksiat dengan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya waktu hidup di dunia. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, bermacam manusia yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat itu. Ujungnya adalah ada yang bahagia dengan proses hari kiamat dimudahkan oleh Allah, ujungnya surga, dan ada yang celaka dengan proses hari kiamat dipersulit oleh Allah, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bermacam-macam yang muncul itu liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka semua amal perbuatan mereka waktu hidup di dunia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Gak ada yang tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dari gambaran ayat-ayat Al-Qur'an kita mendapatkan informasi bahwasanya apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita ucapkan, itu dicatatkan oleh malaikat. Ya, baik tercatat sebagai pahala, enggak baik tercatat sebagai dosa. Ya, dicatatkan apa adanya. Enggak ada malaikat yang nambah-nambahi, yang ngurang-ngurangi dari apa yang kita lakukan atau dari apa yang kita ucapkan. Kesimpulannya yaitu baik pahala, enggak baik ya dosa. Nah, ini nanti akan diperlihatkan kepada manusia tentang apa yang dilakukannya waktu hidup di dunia dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan seberat zarrah dalam bentuk kebaikan, pasti dia akan lihat kebaikan yang dilakukannya itu, kendati pun kecil sekali. Sebaliknya juga demikian. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan seberat zarrah dalam bentuk kejahatan, pasti dia lihat itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya mengartikan seperti itu karena ungkapan bahasa Arab yang ada. Ungkapan seperti ini disebutkan sebagai syarat dan jawab syarat dengan huruf man yang ada di dalam ayat ini. Barang siapa yang melakukan seberat zarrah dalam bentuk kebaikan, pasti dia lihat itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan seberat zarrah
dalam bentuk kejahatan atau keburukan, dia pasti lihat itu. Tidak ada yang tersembunyi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, seberat zarrah. Dulu penafsir-penafsir dahulu itu mengatakan sebesar biji bayam, sebesar biji sawi. Menganggap itu sudah paling kecil. Padahal setelah kita dengan keilmuan, dengan teknologi sekarang ini, kita mengetahui ada molekul yang paling kecil sekali. Ya, mulai dulu ada disebut dengan atom, ada neutron, ada proton. Sekarang ada yang lebih kecil lagi. Seperti umpamanya virus corona yang ada, kecil sekali. Apalagi namanya? Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, pasti dia lihat itu. Sekecil apapun dari perbuatan yang tidak baik, pasti dilihat oleh manusia itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita simpulkan, jangan anggap enteng dengan perbuatan baik, kendati pun bisanya hanya sedikit, kecil. Saya hanya bisa sedikit, gak apa-apa. Lakukanlah kendati pun sedikit. Iya, seperti itu. Karena memang saya mampunya hanya sedikit, kecil, nggak apa-apa. Lakukan, tetap lakukan. Ya. Sebaliknya juga demikian. Dengan perbuatan yang tidak baik, sekecil apapun, sedikit apapun, jangan. Masa nggak boleh sedikit aja? Nggak boleh. Ya, ya gitu dia. Ya nanti. Kalau anggap enteng ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang dulu kamu anggap kecil dulu. Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik kendati pun kecil sekali seberat zarah, dia pasti lihat. Demikian juga yang melakukan perbuatan yang tidak baik, kendati pun kecil sekali seberat zarah, pasti akan dilihatnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jangan anggap enteng dengan yang kecil, yang sedikit. Itu tadi, bisa berbuat baik, saya hanya bisa sedikit, gak apa-apa. Ya, lakukanlah, berbuatlah dengan kebaikan yang sedikit itu. Demikian juga, ya, yang tidak baik, sekecil apapun, sedikit apapun perbuatan tidak baik itu, jangan lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini kepada kita agar kita maksimal memanfaatkan kesempatan hidup di dunia yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan sebaik-baiknya. Itu tadi. Kesempatan berbuat baik kita lakukan. Iya. Tentu saja kita harus jujur dengan diri kita. Kalau memang kita bisa banyak, bisa besar dalam melakukan kebaikan itu, lakukanlah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kalau memang bisanya sedikit, kecil, ya sudahlah, nggak apa-apa. Allah ngerti kok tentang kita. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangan lakukan perbuatan tidak baik itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat, dan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di dunia sekarang ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian merangsang kita untuk selalu berbuat baik, kendati pun kecil dan sedikit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, kendati pun kecil dan sedikit, sebab itu juga akan menghancurkan kita nantinya. Di dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita
dari ranting-ranting kecil yang dibakar tapi merupakan tumpukan dari ranting-ranting kecil, itu juga akan menimbulkan gejolak api yang bisa membakar. Makanya jangan anggap enteng perbuatan dosa kendati pun kecil, jangan lakukan itu. Sebaliknya perbuatan-perbuatan baik kendati pun kecil dan sedikit, lakukanlah perbuatan baik itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ini ya beberapa gambaran ya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji pada pagi hari ini, surat Zalzalah, yang menjelaskan kepada kita tentang peristiwa terjadinya hari kiamat dengan digoncangnya bumi ini dan kemudian hancur, kemudian manusia dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan diadili oleh Allah seadil-adilnya sesuai dengan amal yang dilakukannya waktu hidup di dunia. Ini yang bisa saya jelaskan dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu dan bapak seputar ayat Allah yang kita baca di pagi hari ini, dipersilakan. Monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan. Silakan. Siapa yang bertanya? Silakan Bu. Terima kasih. Saking dahsyatnya peristiwa kiamat itu, pernah dinasihatkan bahwa apabila kita mendengar orang meninggal sebelum terjadinya kiamat itu, yang pertama kita ucapkan malah Alhamdulillah meninggal sebelum terjadinya kiamat. Apakah benar itu Ustaz? Bu, alhamdulillah meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, kita kan nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Kalimat yang umum kalau kita mendapatkan musibah termasuk kematian, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi saya nggak tahu dari mana dasarnya alhamdulillah dia meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Kita sendiri nggak tahu, dan kiamat itu entah kapan terjadinya. Sebab sebelum terjadinya hari kiamat ada tanda-tanda yang muncul. Ada tanda-tanda kecil yang sudah mulai kelihatan muncul dalam kehidupan kita sekarang ini, dan ada tanda-tanda besar yang sampai sekarang belum muncul. Dan kapan munculnya tanda-tanda besar itu? Ya kita kan nggak tahu. Jadi saya kok nggak setuju dengan kata-kata alhamdulillah dia meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Atas dasar apa kalimat itu diucapkan oleh seseorang itu? Sebab kalau kita bicara tentang hari kiamat, itu gaib dan betul-betul kita nggak tahu. Saya tadi kutipkan potongan hadis Nabi SAW yang mengatakan, tidak terjadi hari kiamat, hancur-hancurannya alam ini, sehingga ketika itu tidak ada lagi orang yang tahu dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan tadi, semua manusia sudah pada brengsek, sudah pada nggak karu-karuan, maksiat dan kafir. Kapan itu? Nggak tahu. Jadi kok kalimatnya seperti itu? Nah, kan gitu. Kok seperti itu? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Alhamdulillah dia meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Ya saya nggak bisa jangkau kenapa dia mengatakan seperti itu. Karena kalaupun kita sekarang ini hidup, itu untuk terjadinya hari kiamat, itu masih cukup panjang, dan insya Allah kita nggak akan mendapatkan terjadinya hari kiamat. Karena umur kita manusia sudah diberi batasan oleh Allah, antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih, paling secara umum 100 tahun. Jadi cukup jauh lah kira-kira seperti demikian terjadinya hari kiamat. Karena sebelum terjadinya hari kiamat dengan hancur-hancurannya alam ini, ada tanda-tanda besar yang akan terjadi, dan itu belum muncul. Seperti itu
iya, tanggapan saya terhadap apa yang diucapkan oleh seseorang, alhamdulillah dia meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian. Yang lain, pertanyaan lain, monggo. Dipersilakan. Ya, ada yang bertanya? Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau orang yang beriman itu bumi dan langit itu menangis. Yap. Terus kalau bagi orang yang tidak beriman, yang kafir itu mereka bumi dan langit itu nggak apa-apa lah. Tapi saya ingin tahu, Pak, ada nggak dalil Al-Quran yang bumi dan langit menolak orang-orang kafir seperti yang kasusnya Daud itu, yang tidak diterima oleh bumi, yang lainnya yang dimakamkan ke atas itu gimana? Ada nggak dalil Al-Qurannya yang bumi tidak menerima jenazah orang kafir? Ya. Para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan bumi dikatakan tidak menerima. Ya, tidak menerima. Yang jelas kalau secara umum kan kita katakan dikubur. Dikubur. Kejadian-kejadian yang aneh yang terjadi bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Sudah diukur tubuh jenazah itu dengan lubang kuburan yang ada ternyata tidak pas. Tidak bisa masuk. Ada terjadi seperti itu. Enggak ada ya hujan, enggak ada ya sumber air. Tiba-tiba ya bermacam-macam ada di dalam kubur itu, air yang enggak bisa dikuras habis, muncul terus. Atau ada binatang-binatang. Nah, para jemaah yang saya muliakan, itu adalah hal yang luar biasa yang terjadi, dan itu pernah terjadi, dan ya di suatu saat bisa saja terulang terjadi seperti itu. Nah, kalau memang ya seperti itu, ya tetap saja harus dikuburkan apa adanya. Ya, banyak air, ya tetap saja harus dikuburkan. Atau ada binatang, ada apa umpamanya, itu tetap aja dikuburkan. Bermacam anggapan orang terhadap hal yang seperti demikian. Dan saya katakan itu bisa terjadi karena bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan, bumi menangis ketika ada orang beriman yang meninggal dunia karena enggak ada lagi orang yang bersujud, yang berzikir, yang berdoa, yang baca Quran di atas muka bumi. Dan bumi suka dengan orang yang beriman yang ada di atas permukaan bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga langit. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita katakan bumi menolak dia, bumi tidak terima, dia dikubur. Saya katakan tetap saja harus dikubur, apapun yang ada di dalam kubur itu tetap harus dikubur. Tapi ya memang seperti itulah gambarannya, dan itu bisa saja terjadi. Demikian tentang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita baca atau yang kita lihat dan kita dengar. Masih adakah yang menjadi pertanyaan yang lain? Sebentar, tapi bukan berarti kayaknya kalau Mustafa Kemal itu kan kita tahu sejarah beliau gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menghubungi orang yang seperti dalam tiba-tiba dalam ada makam air itu bukan nggak boleh dia nggak beriman kan gitu kan? Maksud saya gitu. Jadi kan ada yang keanehan yang tiba-tiba air sempit itu, apakah bisa dikatakan dia soleh atau enggak gitu? Para jemaah yang saya muliakan, Allah Maha tahu. Tapi kesimpulannya adalah sesuai dengan amal perbuatan seseorang itu ketika dia hidup. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh dalam kurung, yang menakutkan, yang mengerikan, ya mungkin karena perbuatan jahat seseorang itu, atau terkait dengan hatinya yang jahat, yang Allah yang tahu. Tapi itu ya bisa terjadi. Saya katakan, saya tidak akan mengatakan ya tidak terjadi. Iya, bisa terjadi karena memang ya sepertinya, garis bawahi kata-kata sepertinya bumi nggak suka dengan orang itu, nggak mau dengan orang itu. Tapi kan memang harus tetap dikubur, ya dikubur. Apapun yang ada dikubur itu, ya memang seperti itu. Jadi saya simpulkan, semua yang menjadi perbuatan kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini,
Ini kalau kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah, dengan amal, itu kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Ya, gambaran-gambaran yang enak, yang menyejukkan. Ya, seperti itu. Tapi ya, kalau umpamanya ada orang yang kita katakan dia ya dengan hal-hal yang tidak baik, bisa saja alam kita katakan seperti bumi memperlihatkan ketidaksukaannya kepada orang yang tidak baik itu. Iya, saya akan katakan seperti demikian karena memang peristiwa yang kita saksikan di dalam kehidupan ini demikian memperlihatkan hal itu. Sebagai contoh saya katakan saya pernah menyaksikan ya penguburan seorang yang saya kenal. Beliau itu orang taat beribadah, beliau itu orang yang sangat dermawan. Hujan ya yang ketika itu udara panas terik waktu penguburannya, tiba-tiba mendung dan ada hujan di tempat itu, di lokasi kuburan itu. Di tempat lain nggak ada. Kok bisa? Saya katakan ya bumi bisa menangis karena yang meninggal itu orang beriman, orang taat, orang saleh. Ya demikian juga langit seperti itu. Jadi apa yang kita katakan ini ya semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena bumi yang kita tempati ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adakah yang lain? Satu lagi kalau ada pertanyaan, monggo terakhir silakan Bu. Waalaikumsalam. Para jemaah yang saya muliakan, secara keilmuan kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bunga dikala tumbuh baik, berkembang, wangi, indah, suatu yang menyenangkan manusia. Kalau ada ulat di situ, ya boleh dibunuh, dalam tanda dua petik kata-kata dibunuh. Itulah yang disemprot. Karena dia ganggu. Ya. Kita kan bisa berpikir, ini apa ini? Semua manusia ingin bunga tumbuh bagus, berkembang dan barangkali wangi. Ya. Kalau sekiranya diketahui ada ulat-ulat yang mengganggu, masa dibiarkan? Lah kan nggak boleh dibiarkan. Akal kita mengatakan tidak boleh dibiarkan karena dia mengganggu. Jadi ya boleh dibuang, boleh disemprot. Terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan makhluk Allah, hanya satu yang nggak boleh, dibakar. Tidak boleh dibakar. Jadi ya disirami bensin umpamanya atau dengan semprotan api umpamanya, nggak boleh. Biar mati kamu ulat-ulat yang ada, disemprot api umpamanya, tidak boleh. Pakai api nggak boleh. Jadi kalau umpamanya dengan obat-obatan yang bisa mematikan ulat-ulat itu atau binatang-binatang pengganggu itu, ya boleh, termasuk kalau umpamanya dihindarkan, dibuang, dibersihkan, dibuang. Pergilah kamu hidup di sana, kalau memang kamu bisa hidup di sana, hiduplah. Kalau kamu mati, ya matilah. Kira-kira seperti itu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, itu dulu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji menambah ilmu kita, menambah iman kita, sehingga kita demikian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam ayat Al-Quran itu adalah kebenaran yang harus kita pegang dengan seteguh-teguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.